keempat akan mempresentasikan konsep dan rencana pembelajaran di kelas 4 MI Baitur Rahman Kedurus. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Masud Mansur. Dan saya Sandra Pratiwi. Saya Afifah Sari Wahyuni. Saya Zahra Nur Aini. Saya Naswa Rofian Hazana. Saya Rahmania Izati. Perencanaan media pembelajaran interaktif kelas 4 di MI Baitur Rahman Kedurus. Latar belakang dari hasil observasi kami di MI Baitur Rahman Kedurus yaitu yang pertama, matematika dianggap menjadi mata pelajaran yang sulit bagi siswa maupun orang dewasa karena sifatnya yang abstrak. Yang kedua, penggunaan metode pembelajaran yang inovatif dan kreatif sebagai daya tarik proses pembelajaran matematika yang menarik dan efektif. Yang ketiga, menggunakan sarana yang proses pembelajarannya terfokus interaksi dua arah antara siswa dan guru pada penyampaian materi pembelajaran. Dan yang keempat, konsep KPK dan FPB merupakan topik yang membahas tentang bilangan dan menjadi fondasi penting dalam pembelajaran matematika di tingkat sekolah dasar yang seringkali dianggap abstrak dan sulit dipahami oleh siswa karena sifatnya yang matematif dan kurangnya konteks nyata. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang profil sekolah. MI Baitur Rahman Kedurus beralamat di Jalan Kedurus Gang 3 Masjid, nomor 1 Kedurus, Kecamatan Karangpilang, Surabaya, Jawa Timur. Pada gambar tersebut, tampak bagian luar sekolah MI Baitur Rahman Kedurus. Selanjutnya, tampak bagian halaman MI Baitur Rahman Kedurus. Kemudian, pada gambar tersebut, tampak suasana di bagian dalam ruang kelas 4 di MI Baitur Rahman Kedurus. Saya akan menjelaskan tentang lokasi sekolah dan batas-batas sekolah. Lokasi sekolah MI Baitur Rahman Kedurus terletak di Jalan Kedurus Gang 3 Masjid nomor 1 Kedurus, Kecamatan Karangpilang, Surabaya, Jawa Timur. Batas-batas penelitian pada lingkungan MI Baitur Rahman Kedurus sebagai berikut. Pada bagian utara, MI Baitur Rahman Kedurus berbatasan langsung dengan The Coin Laundry, di sebelah timur berbatasan dengan Makam Warga Kedurus, lalu di sebelah barat berbatasan dengan Nauk Asa Studio, dan di sebelah selatan berbatasan dengan Otafruit. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang rute dari UIN Sunan Ampel Surabaya ke MI Baitur Rahman Kedurus. Yang pertama, dari UIN Sunan Ampel Surabaya kita lurus lalu ambil arah kanan menuju Jalan Ahmad Yani. Yang kedua, lalu putar balik di Taman Pelangi dan lurus terus di Jalan Ahmad Yani. Yang ketiga, setelah terlihat Royal Plaza, belok kiri menuju Jalan Ketintang, lalu lurus terus sampai ada pertigaan Ketintang, dan belok kiri menuju Jalan Bibis Sawah. Yang keempat, lurus terus sampai ada pertigaan lagi, kemudian belok kanan menuju Jalan Rolak Karah, kemudian ambil arah kiri menuju Jalan Gunung Sari, lurus sampai di Jalan Raya Mastrip. Dan yang kelima, tetap di Jalan Raya Mastrip, setelah itu belok kanan ke Gang Kedurus 3 Masjid, kemudian akan menjumpai perempatan masjid, lalu belok kiri. Tujuan sudah sampai, MI Baitur Rahman Kedurus berada di kanan jalan di samping masjid. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, hasil observasi yang telah didapatkan saat penelitian di MI Baitur Rahman Kedurus adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembelajaran dikhususkan pada guru dan siswa kelas 4 di MI Baitur Rahman telah menggunakan kurikulum Merdeka. Yang kedua, lingkungan pembelajaran di MI Baitur Rahman terdiri dari ruang kelas, perpustakaan, lapangan, ruang guru,
ruang kepala sekolah, dan toilet. Yang ketiga, gaya mengajar guru kelas 4 berbasis exposition style, discussion style, dan practical work. Serta metode belajar yang digunakan yaitu pertemuan terbimbing, kooperatif, measure mathematic project. Yang keempat, papan tulis dan replika bangun ruang. Dan terakhir, sarana prasarana yang tersedia dan digunakan yaitu buku kurmer, laptop, dan proyektor. Selanjutnya, pertanyaan wawancara yang saya tanyakan kepada salah satu guru matematika di MI Baitur Rahman adalah sebagai berikut. Yang pertama, apakah materi matematika untuk SD kelas 4 yang diberikan sesuai dengan kurikulum terbaru? Yang kedua, apakah proses penerapan media pembelajaran berbasis teknologi di sekolah? Yang ketiga, apa saja kendala yang dihadapi oleh guru pengajar dalam menerapkan media pembelajaran berbasis teknologi, baik dari guru pengajar sendiri ataupun dari siswa? Yang keempat, apakah media pembelajaran berbasis teknologi dapat membantu dan meningkatkan minat belajar siswa? Yang kelima, apakah media pembelajaran yang dikembangkan sudah sesuai dengan sekolah? Dan yang terakhir, media pembelajaran apa yang sering digunakan oleh guru pengajar? Selanjutnya, hasil wawancara yang kami dapatkan dari guru matematika di MI Baitur Rahman Kedurus yaitu yang pertama, MI Baitur Rahman Kedurus menggunakan kurikulum Merdeka sebagai acuan belajar mengajar. Yang kedua, penggunaan proyektor dan video dari YouTube untuk membantu pemahaman materi khususnya operasi bilangan di kelas 4. Yang ketiga, kendala yang dihadapi seperti fasilitas yang terbatas dikarenakan ekonomi siswa mayoritas menengah ke bawah. Yang keempat, siswa sulit fokus pada penjelasan monoton sehingga pembelajaran dengan teknologi akan difokuskan belajar sambil bermain. Yang kelima, tidak semua guru mahir teknologi. Fasilitas siswa di rumah juga terbatas. Yang terakhir, guru memanfaatkan media sederhana seperti laptop dan proyektor dan media kreatif seperti kertas origami sebagai pembelajaran interaktif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bahan ajar faktor persekutuan. Yang pertama ada standar kompetensi. Standar kompetensinya di mana siswa dapat memahami konsep, menerapkan konsep, dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan KPK, FBB, dan pohon faktor. Lalu, ada kompetensi dasar di mana siswa dapat menjelaskan bilangan prima dan faktorisasi prima. Siswa juga dapat menjelaskan dan menentukan FBB, KPK dari dua bilangan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari menggunakan metode pohon faktor. Lalu, ada indikator. Indikator di sini ada 4. Yang pertama, siswa dapat memahami faktor prima dan faktorisasi prima. Lalu siswa dapat membedakan faktor prima dan faktorisasi prima. Lalu yang ketiga ada siswa dapat menentukan FBB dan KPK dari dua bilangan dengan menggunakan metode pohon faktor. Yang keempat, siswa dapat memecahkan soal cerita terkait FBB dan KPK dari dua bilangan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari menggunakan pohon faktor. Lalu, ada tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa mampu memahami dan membedakan bilangan prima dan faktorisasi prima dengan benar. Lalu yang kedua, siswa mampu memahami penerapan FBB dan KPK dalam soal cerita yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari dengan tepat. Lalu yang terakhir, siswa mampu memecahkan soal cerita tentang FBB dan KPK dari dua bilangan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari melalui diskusi berkelompok. Materi ajarnya. Pertama, faktorisasi prima. Faktorisasi prima adalah perkalian bilangan-bilangan prima dari suatu bilangan. Contoh, faktor prima dari 24 adalah, pada materi kali ini kami menggunakan metode pohon faktor untuk menemukan pemfaktoran dari suatu bilangan. Pertama, 24 dibagi dengan 2, yang merupakan bilangan prima terkecil, menghasilkan 12, 12 dibagi dengan 2, menghasilkan 6, 6 dibagi dengan 2, menghasilkan 3. Karena 3 merupakan bilangan prima, maka pemfaktoran selesai.
Jadi, hasil pemfaktoran dari 24 adalah 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3 atau 2 pangkat 3 dikali 3. Selanjutnya adalah faktor persekutuan besar atau FPB. Faktor persekutuan besar adalah faktor terbesar yang sama dari dua bilangan atau lebih. Contoh, tentukan FPB dari 60 dan 90. Sama seperti materi sebelumnya, gunakan pohon faktor untuk mencari pemfaktoran dari masing-masing bilangan. 60 kita bagi dengan 2 menghasilkan 30, 30 dibagi dengan 2 menghasilkan 15, 15 dibagi dengan 3 menghasilkan 5. Karena 5 merupakan bilangan prima, maka pemfaktor untuk 60 selesai. Kemudian, kita lakukan cara yang sama terhadap bilangan 90. 90 dibagi dengan 2 menghasilkan 45, 45 dibagi dengan 3 menghasilkan 15, 15 dibagi dengan 3 menghasilkan 5. Karena 5 merupakan bilangan prima, maka pohon faktor untuk 90 selesai. Jadi hasil pemfaktoran dari 60 adalah 2 dikali 2 dikali 3 dikali 5 atau 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 5. Dan untuk 90 adalah 2 dikali 3 dikali 3 dikali 5 atau 2 dikali 3 pangkat 2 dikali 5. Untuk mencari FPB, cari angka yang sama dengan pangkat terkecil. Dari hasil pemfaktoran 60 dan 90, kita temukan angka yang sama dengan pangkat terkecil adalah 2, 3, dan 5. Jadi FPB dari 60 dan 90 adalah 2 dikali 3 dikali 5 sama dengan 60. Selanjutnya, yakni kelipatan persekutuan kecil atau KPK. Kelipatan persekutuan kecil adalah bilangan kelipatan terkecil yang sama dari dua bilangan atau lebih. Contoh, tentukan KPK dari 8 dan 24. Sama seperti materi sebelumnya, kami menggunakan metode pohon faktor untuk mencari pemfaktoran dari kedua bilangan. Pertama 8 dibagi dengan 2 menghasilkan 4. 4 dibagi dengan 2 menghasilkan 2. Karena 2 merupakan bilangan prima, maka pohon faktor dari 8 selesai. Kemudian untuk 24 kita bagi dengan 2 menghasilkan 12. 12 kita bagi dengan 2 menghasilkan 6. 6 kita bagi dengan 2 menghasilkan 3. Karena 3 merupakan bilangan prima, maka pohon faktor untuk 24 selesai. Maka hasil pemfaktoran dari 8 dan 24 adalah 8 sama dengan 2 dikali 2 dikali 2 atau 2 pangkat 3. Untuk 24 yakni 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3 atau 2 pangkat 3 dikali 3. Untuk mencari KPK, kalikan semua faktornya, dan jika ada angka yang sama, ambil pangkat yang tertinggi. Dari hasil pemfaktoran dari 8 dan 24, ditemukan bahwa 2 pangkat 3 adalah angka yang sama dan memiliki pangkat tertinggi. Kemudian dikali dengan sisanya 3. Maka KPK dari 8 dan 24 adalah 2 pangkat 3 dikali 3, sama dengan 24. Kita mencari referensi dari jurnal yang dapat ditemukan di Google Scholar. Langkah pertama, ketik kata kunci untuk mencari jurnal yang dibutuhkan di Google Scholar. Kemudian enter. Langkah kedua, cari judul jurnal yang sesuai dengan kebutuhan untuk materi ajar dan konsep media pembelajaran. Setelah menemukan judul jurnal yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan, klik jurnal tersebut untuk membacanya. Agar lebih mudah dalam pengambilan dan pengumpulan jurnal, kami menggunakan aplikasi Zotero. Dengan cara menginput jurnal tersebut ke dalam aplikasi Zotero, baik secara manual atau dengan cara yang lebih mudah, yakni dengan Zotero Connector. Maka naskah tersebut atau jurnal tersebut telah masuk ke dalam Zotero. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa tampilan media pembelajaran. Media pembelajaran yang kami gunakan ini adalah Wiki Editor. Berikut adalah gambar tampilan awal atau cover. Di sini objek-objek gambar dan juga background gambar yang kami gunakan didapat dari website Pinterest atau aplikasi Pinterest. Objek seperti kelinci berwarna coklat, kelinci berwarna abu-abu, dan kupu-kupu ini kami beri animasi.
Dan untuk tombol mulai ini ketika kita menekannya, maka akan beralih ke tampilan menu utama. Nah, ini adalah gambar tampilan menu utama. Di sini ada 3 tombol, yaitu ada tombol bantuan, tombol pilihan permainan, dan juga ada tombol kembali. Ketika menekan tombol bantuan, maka akan beralih ke tampilan bantuan yang berisi tata cara permainan. Kemudian, ketika menekan tombol pilih permainan, maka akan beralih ke tampilan menu-menu soal. Dan ketika kita menekan tombol kembali, maka akan kembali ke tampilan awal atau cover. Di sini objek seperti kumbang, kupu-kupu, dan juga kelinci kami beri animasi. Nah, selanjutnya ini adalah gambar tampilan menu-menu soal. Di sini ada 4 tombol, yaitu ada tombol KPK, tombol FPB, tombol pohon faktor, dan juga tombol kembali. Untuk tombol KPK dan FPB, ketika menekan tombol tersebut, maka akan beralih ke tampilan menu level. Dan untuk menekan tombol pohon faktor, maka akan beralih ke tampilan soal. Untuk menekan tombol kembali ini, maka akan kembali ke tampilan menu utama. Objek seperti kelinci berwarna coklat, kupu-kupu, dan awan, ini kami beri animasi. Nah, ini adalah gambar tampilan menu level. Di sini ada 4 tombol, yaitu ada tombol mudah, tombol sedang, dan juga tombol sulit. Ketika menekan tombol mudah, maka akan beralih ke tampilan soal-soal pilihan ganda. Untuk menekan tombol sedang, maka akan beralih ke tampilan soal-soal uraian. Dan ketika menekan tombol sulit, maka akan beralih ke tampilan soal-soal cerita. Dan ketika menekan tombol kembali, maka akan kembali ke tampilan menu-menu soal. Untuk objek yang kami gunakan seperti kelinci berwarna coklat, kupu-kupu, dan juga burung ini kami berikan animasi. Selanjutnya ini adalah rencana pembagian tugas anggota kelompok. Ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ini adalah pembagian konsep materi ajar. Nah, ini terbagi lagi. Yang pertama ini mencari materi ajar, terdiri dari faktor bilangan, materi KPK, materi FPB, dan pohon faktor. Kemudian ada bagian menu level, ini mencari referensi materi ajar, kemudian mencari referensi media pembelajaran. Untuk yang kedua, ini adalah pembagian konsep media pembelajaran yang terdiri dari bagian tampilan mulai, tampilan menu, bantuan, menu level, menu pilih permainan, kemudian ada menu soal yang di dalamnya ada KPK, FVP, dan pohon faktor, dan yang terakhir adalah bagian koreksi jawaban. Untuk yang ketiga, ini adalah pembagian rencana pelaksanaan pembelajaran di kelas. Ini ada absensi, pembagian kelompok, kemudian pemberian materi, ice breaking, kuis, operator dan kuis, kemudian juga ada dokumentasi. Untuk lebih detailnya kita akan masuk ke Miro. Nah, ini untuk tampilan Mironya di bagian rencana pembelajaran. Yang pertama ini adalah pembagian konsep materi ajar. Ini terbagi 3 anggota kelompok dan 3 anggota lainnya. Untuk bagian yang pertama ini adalah mencari materi ajar yang terdiri dari faktor bilangan, materi KPK, materi FPB, dan pohon faktor. Untuk 3 anggota lainnya di bagian yang kedua ini adalah mencari referensi media pembelajaran dan membuat konsep media pembelajaran. Kemudian ada pembagian konsep media pembelajaran. Ini terbagi menjadi 3 bagian. Untuk bagian yang pertama ini adalah membuat tampilan mulai, menu utama, dan menu bantuan. Untuk bagian yang kedua adalah menu level dan menu pilih permainan. Nah, yang terakhir ini adalah bagian yang ketiga. Ini terbagi lagi menjadi menu soal dan koreksi jawaban. Untuk menu soal ada 3, yakni KPK, FVB, dan pohon faktor. Khusus KPK dan FVB ini terbagi meliputi untuk soal yang mudah, sedang, dan sulit. Sedangkan untuk pohon faktor ini hanya langsung ke soal.
Untuk bagian koreksi jawaban ada dua, yakni jawaban benar dan jawaban salah. Kemudian pelaksanaan, ini dimulai dari masuk kelas, kemudian salam dan doa, dilanjutkan perkenalan. Setelah itu akan terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah absensi, pembagian kelompok. Kemudian dari pembagian kelompok itu dipilihkan atau pilih sendiri. Untuk bagian yang kedua, ini ditugaskan untuk pemberian materi. Kemudian dilanjutkan ice breaking, kuis, dan dari kuis ini ada 2, kelompok dengan nilai tertinggi dan terendah. Untuk kelompok dengan nilai tertinggi akan mendapatkan hadiah, dan kelompok dengan nilai terendah akan mendapatkan konsekuensi. Nah, untuk bagian yang ketiga setelah perkenalan ini adalah dokumentasi dan operator. Kemudian yang terakhir adalah hasil observasi. Yang pertama adalah target. Targetnya ini adalah di MI Baitur Rahman Kedurus untuk siswa kelas 4 dan guru. Kemudian ada kurikulum. Ini menganut kurikulum merdeka. Yang ketiga ada tujuan. Tujuan ini meliputi untuk memahami kondisi kelas, beradaptasi dengan kondisi siswa, dan mempersiapkan kegiatan mengajar. Kemudian ada lingkungan belajar yang meliputi ruang kelas, ruang guru, ruang kepala sekolah, lapangan, perpustakaan, dan toilet. Nah, untuk guru ini ada metode mengajar, gaya mengajar, dan penggunaan media pembelajaran. Untuk metode mengajar ini ada pertemuan terbimbing, kooperatif, dan Montessori Mathematic Project. Untuk gaya mengajarnya sendiri ada exposition style, discussion style, dan practical work style. Untuk penggunaan media pembelajarannya ini ada buku paket, papan tulis, dan replika bangun ruang. Yang terakhir adalah sarana prasarananya, ini meliputi buku kurmer, laptop, dan proyektor. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang alur penerapan media pembelajaran interaktif. Untuk rancangan alur penerapan media pembelajaran interaktif ini, kami menggunakan aplikasi Draw.io. Untuk lebih jelasnya, saya akan langsung ke aplikasi Draw.io. Nah, untuk pertama-tama yaitu kami akan masuk kelas. Di sini, masuk kelas kami menggunakan simbol elips, di mana simbol elips memiliki arti atau dilambangkan sebagai suatu awalan atau akhiran suatu proses. Kemudian, setelah masuk kelas, kami akan melakukan salam dan doa. Di sini, untuk salam dan doa, kami menggunakan simbol jajar genjang. Simbol jajar genjang ini dilambangkan suatu input atau output suatu proses. Kemudian setelah melakukan salam dan doa, kami akan melakukan perkenalan. Di sini perkenalan kami menggunakan simbol persegi panjang. Simbol persegi panjang ini dilambangkan suatu proses. Kemudian setelah melakukan perkenalan, kami akan melakukan absensi. Di sini untuk absensi kami menggunakan simbol belah ketupat. Belah ketupat ini dilambangkan suatu decision atau pengambilan keputusan. Ada 2 keputusan, yaitu iya dan tidak. Jika iya, maka dia akan menghasilkan output hadir. Jika tidak, maka dia akan menghasilkan output tidak hadir. Ketika tidak hadir, maka proses akan selesai. Jika dia output hadir, maka akan melakukan proses selanjutnya, yaitu proses pengisian pretest. Setelah melakukan pengisian pretest, maka akan berlanjut ke proses pemberian materi. Setelah melakukan pemberian materi, maka akan berlanjut ke proses selanjutnya, yaitu pembagian kelompok. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan melanjutkan presentasi tentang alur penerapan media pembelajaran interaktif menggunakan aplikasi Draw.io. Langsung saja saya buka di aplikasi Draw.io-nya. Di sini langsung saja ke session pembagian kelompok. Setelah itu lanjut ke session dipilihkan. Nah, di session dipilihkan ini terdapat 2 pilihan, yaitu iya atau tidak. Jika iya, maka akan lanjut ke session berhitung, lalu ke session ice breaking. Dan jika tidak, maka akan lanjut ke session pilih sendiri, lalu ke session ice breaking. Setelah itu lanjut ke proses kuis,
lalu ke proses mengerjakan soal sesuai urutan seperti KPK, FPB, dan pohon faktor. Nah, setelah proses mengerjakan soal ini selesai, dilanjut ke session mengerjakan dari level mudah sampai sulit. Lalu ke session mengumpulkan nilai. Setelah nilai terkumpul, dilanjut ke session kelompok dengan nilai tertinggi. Di sini juga terdapat dua pilihan, yaitu iya atau tidak. Jika iya, maka akan dilanjut ke session mendapat hadiah, lalu ke session pengisian post-test. Dan jika tidak, dilanjut ke session konsekuensi, lalu ke session pengisian post-test. Jika session pengisian post-test ini selesai, diakhiri dengan salam dan doa, lalu ke session terakhir yaitu pulang. Sekian dan terima kasih telah menyaksikan video kami. Jangan lupa like,